Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusranti Vitasari, BP 171102117 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan dan metode penelitian yang berjudul Potret Perilaku Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kehidupan setiap orang identik dengan perilaku. Baik atau buruknya, setiap orang dinilai dari perilaku yang diperankannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku merupakan tindakan atau rangsangan individu terhadap lingkungan. Perilaku ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang berbeda, sehingga perilaku pada setiap individunya juga akan berbeda. Perilaku individu dapat terbentuk karena peristiwa masa lalu ataupun pengalaman yang sudah dilewatinya. Yang secara keseluruhan, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial individu itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu perilaku yang sering ditemui adalah perilaku keuangan. Menurut Setiawati dan Muhin, perilaku keuangan adalah tindakan yang mencerminkan perilaku yang baik terhadap uang dan cara yang tepat dalam mengelolanya. Hal ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang tidak lepas dari transaksi yang melibatkan uang di dalamnya. Mahasiswa yang merupakan makhluk sosial yang dianggap sudah mampu untuk mengelola keuangannya sendiri mempunyai peran dalam perilaku keuangan ini, yang dapat dilihat dari cara mahasiswa mengelola keuangan yang ia terima dari orang tua, dari beasiswa, ataupun dari hasil kerjanya sendiri. Lingkungan di sekitar mahasiswa seperti keluarga dan pergaulan juga berperan aktif dalam mengembangkan perilaku keuangan mahasiswa ini. Mahasiswa akuntansi yang mempelajari pelajaran di bidang keuangan tentunya tidak asing lagi dengan pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan perusahaan yang dipelajari pada mata kuliah seperti dasar-dasar akuntansi, anggaran, manajemen keuangan, dan mata kuliah yang berhubungan dengan keuangan lainnya sudah menjadi kebiasaan bagi mahasiswa akuntansi dalam setiap tugasnya. Berdasarkan hal inilah, kemudian menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melihat atau mempotret secara jelas perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri. Kita masuk kepada rumusan masalah. Perilaku keuangan mahasiswa dapat terbentuk dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi keluarga, faktor pembelajaran perguruan tinggi, dan faktor lingkungan sosial lainnya. Dan berdasarkan hal ini, didapatkan rumusan masalah yang dilihat dari mahasiswa sebagai makhluk sosial dan mahasiswa sebagai agent of change. Dan rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang dilihat dari penerapan pembelajaran akuntansinya pada kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam menghadapi lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang berdasarkan penerapan pembelajaran akuntansi pada kehidupan sehari-hari dan juga untuk mendeskripsikan perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi lingkungan sosial di sekitarnya. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu memberikan gambaran mengenai perilaku keuangan yang terjadi pada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi. Dan yang kedua, kontribusi terhadap praktik. Kontribusi terhadap praktik yakninya menjadi referensi dalam penelitian ke depannya yang berkaitan dengan perilaku keuangan
dari segi pembelajaran dan lingkungan sosial mahasiswa. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua, bab 2. Kajian pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. Bab ini menyajikan metode penelitian yang akan dilakukan. Bab 4. Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, bab 5. Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan, saran, serta keterbatasan penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau natural setting, tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Pendekatan ini dipilih untuk melihat secara mendalam mengenai perilaku keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam dan observasi berperan pasif, yang mana wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, lengkap, dan mendalam. Hal ini dituturkan oleh Ufi et al. Tahun 2014. Observasi berperan pasif memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat perilaku dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga dapat mengecek bias. Yang pada umumnya sumber data utamanya atau sumber data yang primer adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Berdasarkan ini, informan pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Data analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam model analisis data ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti menarik kesimpulan akhir. Hal ini dituturkan oleh Ufi et al. Tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.